Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syauda dari kelas 5C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Koperasi Syariah. Dan saya akan menjelaskan tentang materi pembiayaan koperasi. Di sini pengertian dari pembiayaan koperasi. Pembiayaan koperasi adalah proses pemberian dana atau modal oleh koperasi kepada anggota atau pihak lain untuk keperluan tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dan di sini pembiayaan koperasi terdiri dari 4. Yang pertama pengertian, yang kedua prinsip, dan yang ketiga di sini ada model pembiayaan koperasi, dan yang keempat di sini ada tantangan pembiayaan koperasi. Dan yang pertama, pengertian koperasi adalah proses pemberian dana atau modal oleh koperasi kepada anggota atau pihak lain. Dan di sini prinsip pembiayaan koperasi syariah terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama adalah prinsip larangan riba. Pembiayaan dalam koperasi tidak diperbolehkan menggunakan bunga atau riba. Dan yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah semua transaksi pembiayaan dalam koperasi syariah harus mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang ketiga di sini ada prinsip gharar atau ketidakpastian, di mana prinsip gharar itu juga harus menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi yang mengandung spekulasi atau ketidakjelasan dalam hal harga, waktu, dan kondisi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dan di sini yang keempat ada prinsip zakat dan keuntungan yang halal. Koperasi syariah juga harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh pembiayaan adalah halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Ini mencakup memastikan bahwa kegiatan koperasi syariah tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang seperti perjudian, alkohol, atau bisnis yang merusak moral dan etika Islam. Dan prinsip yang kelima di sini ada prinsip bagi hasil atau bisa disebut juga kerjasama. Prinsip bagi hasil dan kerjasama adalah salah satu produk pembiayaan yang umum digunakan dalam koperasi syariah. Seperti contohnya mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem mudharabah, koperasi bertindak sebagai pemodal dan anggota bertindak sebagai pengelola usaha. Dan prinsip yang keenam di sini ada prinsip-prinsip menghindari spekulasi atau maisir. Dalam ekonomi syariah, segala bentuk spekulasi atau perjudian itu dilarang. Oleh karena itu, koperasi syariah harus menghindari pembiayaan yang bersifat spekulatif dan hanya memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang memiliki kepastian dan manfaat nyata bagi anggota koperasi. Prinsip yang ketujuh di sini ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pembiayaan dalam koperasi ini harus dilaksanakan dengan transparansi yang tinggi. Setiap proses pembiayaan harus jelas dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Dan di sini ada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip tanggung jawab sosial. Prinsip tanggung jawab sosial tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus berperan dalam tanggung jawab sosial. Hal ini bisa diterjemahkan dalam bentuk pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Dan penjelasan yang ketiga di sini ada, dan di sini yang ketiga, penjelasan yang ketiga adalah model pembiayaan koperasi. Di sini model pembiayaan koperasi yang pertama di sini ada model pembiayaan koperasi mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan qardul hasan. Pembiayaan koperasi mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal
dengan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dan contoh model murabaha di sini adalah transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati dalam koperasi syariah. Dan yang pembahasan yang ketiga di sini ada tantangan dalam pembiayaan koperasi. Tantangan dalam pembiayaan koperasi merujuk pada hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh koperasi dalam memperoleh, mengelola, atau menggunakan sumber pembiayaan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan mereka. Di sini pembiayaan ini dapat berupa pinjaman, modal, atau investasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas koperasi. Di sini dalam konteks ekonomi syariah, tantangan ini seringkali melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dan di sini ada tantangan pembiayaan koperasi. Yang pertama adalah keterbatasan akses ke pembiayaan. Keterbatasan akses ke pembiayaan. Koperasi sering kali kesulitan dalam mengakses pembiayaan baik dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua di sini ada kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip syariah, di mana banyak koperasi yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga ada keterbatasan produk pembiayaan syariah, di mana produk pembiayaan syariah yang ada di pasar seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan koperasi, sehingga koperasi membutuhkan fleksibilitas dalam pembiayaan, namun produk syariah yang ada mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya dalam hal jangka waktu atau cara pembayaran yang sesuai. Dan yang terakhir di sini ada tantangan likuiditas dan arus kas. Koperasi seringkali menghadapi masalah likuiditas di mana mereka kesulitan untuk mengelola arus kas dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.